Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kita menjalani hidup di hari ini, mari kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita, sebab kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hari ini kita akan belajar dari semut. Semut adalah seekor binatang yang kecil, namun dicatat di dalam kitab Amsal bahwa semut adalah binatang yang luar biasa. Itulah sebabnya manusia pun perlu belajar dari semut, supaya olehnya dia mempunyai hikmat dalam menjalani hidup di hari-hari yang susah ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa kita perlu belajar dari semut? Di dalam Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11, kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama, kita perlu belajar dari semut karena semut bekerja tanpa diawasi dan diperintah. Dalam ayat 6 dan 7 dikatakan demikian, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah fungsi seorang pemimpin? Ya, tentu saja memimpin. Apa fungsi dari seorang pengatur? Tentu saja mengatur. Apa fungsi dari pemerintah atau penguasa? Tentu saja memerintah. Nah, semut tidak ada pemimpin, tidak ada pengatur, tidak ada penguasa atau pemerintah. Namun mereka bekerja dengan keras, mereka bekerja dengan giat. Mereka bekerja sesuai dengan instingnya atau naluriahnya, bahwa tanpa bekerja mereka tidak dapat melanjutkan kehidupannya. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, naluri ini diberikan Tuhan juga kepada manusia. Ingatkah kita bahwa Tuhan memerintahkan kepada kita manusia untuk bekerja justru sebelum kita jatuh dalam dosa? Sebelum ada dosa, Tuhan sudah memberi perintah kepada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, untuk bekerja dan mengusahakan taman di mana mereka ditempatkan. Jadi bekerja adalah bagian dalam kehidupan manusia yang tidak bisa terpisahkan. Namun harus kita akui bahwa kita sebagai manusia seringkali cenderung bekerja ketika ada yang mengawasi kita, bekerja ketika ada yang mengatur kita, bekerja ketika ada yang memerintah kita. Belajar dari semut, meskipun tidak ada yang memimpin, tidak ada yang mengawasi, dan tidak ada yang mengatur, namun mereka bekerja dengan giat, mereka bekerja dengan keras. Hendaknya kita di hari-hari seperti ini, kita tidak diperintah, kita tidak diatur, kita tidak diawasi. Kita bekerja karena kita takut akan Tuhan. Kita bekerja karena memang itu adalah mandat yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang kedua, dikatakan dalam ayat yang ke-8, bekerja selagi ada kesempatan. Haleluya. Ayat yang ke-8 berkata demikian, "Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Haleluya. Semut itu bekerja selagi masih ada kesempatan. Dia harus bekerja di musim panas. Mengapa? Sebab semut adalah binatang yang sangat rentan dengan air. Ketika musim hujan tiba, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau saja mereka memaksa diri bekerja di musim hujan, bisa saja mereka hanyut terbawa oleh air dan mereka mati. Itulah sebabnya selagi masih musim panas, mereka bekerja keras mengumpulkan makanannya. Yang kedua dikatakan bahwa mereka bekerja menyediakan makanannya pada waktu panen.
Semut secara insting juga sadar bahwa tidak selamanya musim itu adalah musim panen. Musim harus berganti. Kadang ada musim membajak, kadang ada musim semi, kadang ada musim menanam. Jadi tidak selamanya musim itu adalah musim panen. Jadi selagi masih ada musim panen, mereka akan bekerja keras mengumpulkan makanannya, sehingga ketika musim berganti, mereka tidak mengalami kesulitan berkaitan dengan makanan dan minuman. Bapak Ibu Saudara, ingatkah kita terhadap Yusuf ketika dia diangkat oleh Raja Firaun menjadi orang kepercayaan di Mesir yang mengatur seluruh pertanian dan panen selama masa kelimpahan 7 tahun di Mesir. Yusuf membangun lumbung-lumbung dan dia mengumpulkan gandumnya untuk siap menghadapi 7 tahun masa kekeringan. Dan itulah sebabnya Tuhan memberikan perintah kepada kita supaya belajar pada semut, di mana kita harus menyiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi masa-masa sulit yang tidak terduga. Saya mendengar kesaksian dari beberapa orang. Di masa sulit ini mereka berkata, "Puji Tuhan Pak Pendeta, haleluya, karena sebelum masa pandemi ini terjadi, kami sudah biasa menyiapkan apa yang Tuhan beri kepada kami. Kami tabung, kami siapkan. Siapa tahu ada masa-masa yang tidak terduga." Dan benar saja, masa pandemi ini datang dan syukur puji Tuhan kami dapat mengatasinya dengan tabungan yang telah kami kumpulkan. Haleluya. Saya bersyukur ada jemaat Tuhan, ada orang-orang yang mempersiapkan diri di masa sulit ini. Mari Bapak Ibu Saudara belajar dari semut untuk supaya kita menyimpan, menabung selagi masih musim panen. Mensiasati seandainya saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Seandainya terjadi musim kesulitan yang akan menimpa kita. Yang ketiga, belajar dari semut, yaitu bekerja tanpa menunda-nunda. Di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11 dikatakan demikian. "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari semut adalah dia tidak menunda-nunda waktu. Sifat dari seorang pemalas adalah suka untuk menunda-nunda waktu, suka untuk menunda-nunda pekerjaan. Umumnya mereka akan berkata, nanti masih bisa, sebentar lagi, besok-besok saja. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang seringkali diucapkan oleh seorang pemalas. Mereka menunda-nunda pekerjaan, mereka menunda-nunda untuk menyelesaikan sebuah masalah yang akhirnya, Amsal tadi berkata, datanglah kekurangan seperti seorang penyerbu. Semut tidak mau menunda-nunda pekerjaan mereka. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mereka bekerja keras, mereka mengumpulkan makanannya untuk menghadapi masa sulit yang akan datang. Begitu pentingnya nasihat ini sampai penulis Amsal menuliskan 2 kali. Bagian ini juga diulang di dalam Amsal pasal 24 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-34. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya kemiskinan itu bukanlah nasib, tapi kemiskinan itu masalah mentalitas. Mentalitas yang bagaimana? Mentalitas yang terbiasa menunda-nunda pekerjaan. Mentalitas yang terbiasa untuk tidak menyelesaikan masalah dengan cepat. Mentalitas yang maunya diawasi, diperintah, dipimpin kalau bekerja. Itulah sebabnya
kesulitan, kemiskinan, kekurangan menyerbu orang-orang yang demikian seperti seorang penyerbu. Kalau demikian, marilah kita belajar dari semut supaya olehnya kita menjadi orang yang arif dan orang yang berhikmat, yaitu dengan cara kita bekerja keras tanpa perlu diawasi, tanpa perlu diatur. Bekerja keras tanpa menunda-nunda waktu. Selagi masih ada kesempatan yang Tuhan beri, mari kita bekerja keras supaya kita dapat menyikapi situasi sulit yang tidak terduga.